Jadi inilah pentingnya mengikuti petunjuk dokter ya. Kalau dokter sudah memutuskan untuk suatu tindakan demi keselamatan pasien dan demi keselamatan bayinya, langsung ikuti nurut. Diskusi yang dibutuhkan hanya dengan suami kalau masih punya suami. Kalau memang tidak punya suami, dirinya sendiri jika sadar bisa memutuskan ya. Kalau sudah ada 17 tahun bisa memutuskan kalau dia atau orang tua terdekat. Tidak perlu bawa keluarga, nenek, kakek, om, tante. Semua dibawa untuk diskusi berjam-jam yang ujung-ujungnya merugikan bayinya. Bayi lahir tidak menangis, lemas bayinya, lemah karena kelamaan diskusi, gawat janin, detak jantung bayi menurun terus. Ibu hamil, anak kelima hamilnya, umur ibunya sudah 39 tahun. Dengan jarak anak terakhir ke sekarang 11 tahun, artinya sudah terlalu jauh. Ingat, jarak anak kejauhan nggak boleh, kedekatan nggak boleh. Di bawah 2 tahun nggak boleh, lebih dari 10 tahun nggak boleh. Itu karena seperti hamil pertama lagi. Sekarang hamil lagi di umur 39 tahun, sudah anak kelima. Datangnya sudah ketubannya sudah pecah 3 hari di rumah. Karena ada keluarganya yang melihat, keluarganya membujuk, datanglah ke rumah sakit setelah 3 hari ketuban pecah. Diperiksa tidak ada ketuban sama sekali, bersih. Ari-arinya pun sudah pengapuran karena nggak ada oksigen yang naik untuk memberikan asupan kepada si plasenta itu. Kalau ketubannya habis, kering, ya ari-arinya, gentengnya rumahnya juga hancur. Kalau genteng rumah hancur, itu juga akan memperburuk kondisi bayi. Bayi nggak bisa nafas dengan bagus, atap rumahnya nggak ada, ya. Isi rumah oksigennya juga nggak ada karena sudah keluar semua lewat ketuban. Bakteri dari luar masuk ke dalam, bisa terjadi infeksi pada bayi, sepsis pada waktu lahir, bayinya nggak nangis, bayinya tumbuh kembangnya terganggu, bayinya bisa kejang nanti karena nggak langsung nangis, ya. Sekarang bayinya pakai alat bantuan nafas karena kondisinya pada waktu lahir tidak bugar, ya, merintih, ya, napasnya ngik gitu ya. Itulah akibat dari kelamaan diskusi. Diputuskan untuk dilakukan sesar, berjam-jam tidak mau memutuskan sesar. Sudah diedukasi berkali-kali, tetap tidak mau menolak. Sampai detak jantung bayinya sudah semakin turun, masih lagi terus, ya. Akhirnya yang terjadi adalah bayinya yang menderita. Jadi hati-hati kalau sudah diperingatkan sama dokter untuk tindakan operasi atau tindakan apapun yang memang untuk menyelamatkan ibu dan bayinya, nurut sama kata dokternya. Yang dibutuhkan hanya suami, kalau ada suami atau keluarga terdekat, orang tua, atau bahkan dirinya sendiri pun bisa menjamin jika memang usianya sudah di atas 17 tahun dan tidak ada siapa-siapa. Yang penting keselamatan ibu dan bayi. Tapi kalau ada suami, ya jelas suami atau keluarga terdekat, yaitu orang tua. Tidak perlu bawa semua keluarga di kampung datang, ya. Dan jangan main menolak-menolak, karena dokter itu tidak ada yang asal-asal operasi. Dokter mau operasi sesar pasti sudah ada indikasi semua demi ibu dan bayi. Semua dokter kandungan di dunia sekolahnya sama, perjuangannya sama, pengorbanannya sama, sama-sama disumpah. Jadi nggak ada yang berbohong, ya. Ingat, percaya sama dokter kandungan. Kalau sudah datang ke rumah sakit, ikuti petunjuknya, ya. Insya Allah untuk yang terbaik demi supaya ibu bayi selamat dan sehat, dan bayinya harus bugar. Nggak cuma bayi lahir nangis, bayinya juga harus bugar. Tumbuh kembangnya optimal. Dari mana? Dari pada waktu proses persalinan menentukan. Kalau oksigenasi kurang di otak bayi, bayinya nggak nangis, nggak bugar, perkembangan ke depannya pun akan terganggu. Sayang kan, sudah berjuang lebih dari 9 bulan hamil, pengennya bayinya sehat, tapi karena keegoisan semata, akhirnya bayi jadi korban. Oke, selamat subuh, sukses, semangat, ikuti petunjuk dokter. Dokter aja ya, love you all.